Perpus, kembali lagi di podcast Ekspresi Eksistensi para pegiat literasi. Nah, podcast kali ini saya Krisnya bakal nemenin sobat-sobat Perpus bincang santai. Tentunya saya nggak sendirian karena saya sekarang ditemani dengan Mbak Desi dan Mbak Naila. Halo Mbak. Yang sangat luar biasa sekali. Wow. Yang sudah dinanti-nantikan sobat Perpus yang di rumah. Amazing. Oke, boleh disapa dulu teman-temannya yang di rumah nih, Mbak Kesi, Mbak Naila. Halo sobat Perpus. Hai. Oke, nah bagaimana kabarnya Mbak Kesi, Mbak Naila? Alhamdulillah. Sehat ya? Habis liburan panjang atau enggak ini? Enggak ya? Kita nggak Oh iya, kita karena kita buka terus ya, Sabtu Minggu kita teman-teman kita berbuka terus, makanya kurang piknik nih petugas-petugas Perpusnya nih mungkin. Tapi tetap semangat ya. Ya, semangatnya Luar biasa sekali. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan bahas tentang promosi perpustakaan. Nah, di sini kita bakalan dibantu jawab oleh Mbak Kesi dan Mbak Naila. Dan di sini saya punya beberapa pertanyaan, mungkin bakal saya tanyakan dengan Mbak Kesi dan Mbak Naila ya. Baik. Nah, mungkin pertanyaan tentang promosi perpustakaan. Apa saja sih yang dilakukan oleh perpustakaan daerah Kota Pekalongan untuk menunjukkan keberadaannya atau eksistensinya nih? Boleh dijawab mungkin dengan Mbak Kesi ya? Tentu jawab ya Kak ya. Keberadaan perpustakaan Kota Pekalongan dari Dinarko sendiri mengadakan semacam pengenalan budaya baca sejak dini. Kita ada perpustakaan keliling Kota Pekalongan. Terkait dengan perpustakaan keliling itu kita memperkenalkan nih seperti apa sih perpustakaan Kota Pekalongan itu. Nah, dari itu kita bisa menambah dan meningkatkan minat baca masyarakat Kota Pekalongan. Nah, untuk seperti apa sih ya perpustakaan keliling itu? Jadi perpustakaan keliling Kota Pekalongan itu kita ke perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, dan kita memang belum bisa menjangkau seluruh Kota Pekalongan terkait dengan perpustakaan keliling itu. Akan tetapi untuk mempermudah bagaimana sih caranya perpustakaan keliling itu setiap sekolah-sekolah itu bisa ada semacam MOU kerjasama. Jadi suatu sekolah maupun perpustakaan masyarakat itu mengajukan MOU untuk perpustakaan keliling. Nah, dari situlah promosi perpustakaan ke sekolah-sekolah maupun masyarakat. Nah, akan tetapi kenapa ya kok belum semuanya terjangkau perpustakaan keliling itu? Dikarenakan kami keterbatasan sarana seperti mobil perpustakaan keliling. Kita masih ada 3 dan 1 motor pintar Kak. Jadi total ada 4 armada ya kita ya? Ada 4 armada dan di situ untuk mobil sendiri untuk layanan anak TK. Jadi kunjungannya itu ke TK maupun PAUD yang sudah berMOU dengan kita. Dan mohon maaf nih Kak, jadi untuk yang belum kita jangkau itu karena belum berMOU dengan kita. Jadi seperti itu Sobat Perpus, mungkin yang bisa dijelaskan sedikit. Nah, kalau mungkin kurang jelas boleh langsung datang ke Perpusda sendiri ya? Bisa, iya boleh kapan aja ya, asal jam layanan ya Kak ya. Yang penting tetap dilayani ya. Nah, kalau untuk itu kan perpustakaan keliling salah satu promosinya yaitu kan mungkin secara langsungnya. Kalau secara sosial media sendiri itu mungkin apa aja ini yang akun-akun mungkin di situ banyak yang pakai sosial media, bisa dijelaskan itu Perpusda apa aja nih akunnya? Kak Naila ya? Iya. Nah, Sobat Perpus, ternyata Perpusda itu punya cara promosi yang sudah kita tahu ya. Kayak tadi sudah jelasin sama Bu Desi tentang salah satu cara promosinya kita itu yaitu layanan perpustakaan keliling. Nah, kemudian kita juga punya promosi yang lainnya yaitu pakai sosial media. Siapa sih yang nggak tahu sosial media? Benar banget, Nah, zaman sekarang ya. betul, itu kan sarana promosi yang gratis, murah, nggak bayar. Kalau mau bayar ada sih, tapi kan kalau ada gratis Yang premium ya? Iya, yang premium. Nah, terus kalau misalnya kita cara promosinya secara online itu gimana sih? Nah, kita pakai sosial media. Yang sudah kita tahu, kita itu punya
Instagram, terus Twitter, terus Facebook, dan kita juga punya akun YouTube. Jadi semua kegiatan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan, khususnya di Perpusdam Kota Pekalongan, itu kita upload semua di sosial medianya kita. Jadi buat sobat perpus yang belum follow, Nah, nih, coba ini sobat perpus yang belum follow siapa nih? ya. Podcast kita ini aja udah ditonton dari Sabang sampai Merauke loh. Masya Luar biasa sekali. Apalagi kalau Kota Pekalongan harusnya sudah follow ya, harusnya sudah tahu semua nih. Oke, gitu sih Kak Kris. Kalau kita promosinya menggunakan sosial media dengan beberapa akun tersebut. Nah, kita ngajak buat sobat perpus, buat follow akun-akunnya kita, biar apa sih? Biar nggak ketinggalan informasi yang sudah kita share ataupun kegiatan yang akan ada di kita. Gitu. Nah, oke. Mbak Naila, mungkin kan tadi sudah disebutkan ya, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Boleh dikasih tahu nggak sih namanya apa nih? Oke, yang pertama kita punya Facebook kita namanya Perpustakaan PKL. Terus Nanti juga bisa dilihat ya di bawah ini ditulis ya Iya. bakalan ya. nanti Bapak editor bisa ditulis ya di bawah sini. Nah ya, kita punya tim-tim yang handal banget nih di belakang-belakang. Ya. Terus kita punya Instagram, Instagramnya namanya Dinarpus Kota PKL. Terus habis itu kita Saya punya sudah follow ya. Saya sudah follow. Iya. Terus yang selanjutnya kita punya Twitternya itu kita namanya sama Dinarpus Kota PKL, dan untuk akun YouTube-nya kita juga sama namanya Dinarpus Kota PKL. Hampir sama semua ya Kak ya? Betul, hampir sama semua. Jadi mudah diingat. Nah, mudah diingat dan mudah di follow. Jangan sampai kamu sering DM tapi nggak pernah follow. Emang ada Kak? Ada dong. Oh berarti ini sering ya orang-orang juga pada berarti benar-benar membantu sekali ya sosial media buat kita untuk pengenalan promosi. Jadi untuk tanya-tanya pun nggak perlu harus datang ke sini ya Kak. Betul. Nanti kalau misalnya teman-teman sobat perpus ada yang bingung soal layanan perpustakaan, jam bukanya kapan, besok buka atau enggak, terus habis itu Gerbangnya sudah dibuka atau kita belum? belum ada gerbang, kebetulan kita masih free, belum ada gerbang ya. Nah, terus bisa langsung DM aja, adminnya langsung balas. Tenang, admin kita ramah-ramah, kita 24 pelayanan jam. prima. Enggak dong, 24 kita jam. tetap untuk sosial media kita balas juga di jam kerja ya. Kalau kecuali adminnya sangat-sangat baik bisa dibalas di luar jam kerja. Tapi untuk kita biasanya adminnya tuh nggak tahan Kak, kalau ada DM mau tanya biasanya mau dibalas. Jadi Jadi benar-benar responnya cepet ya, ini Kak, ya. jaringannya tuh bukan 5G lagi. Iya. 6G. Kita berikan sosial media kita. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan beberapa tentang sosial media, tentang perpustakaan keliling sendiri. Mungkin sobat perpus di rumah ada yang belum tahu cara-cara untuk mengajukan MOU ini, Bu Kes. Ini kebetulan Bu Kes ini spesialis MOU perpustakaan Iya, keliling. yang mau tanya MOU sama Bu Kes. Boleh yang mau minta nomornya Bu Kes untuk Di bawah tanya-tanya. Nanti kita cantumin juga di bawah sini kok. Iya, kita lanjut ya Kak ya. Untuk terkait MOU, jadi pengajuannya nanti bisa menghubungi saya. Tadi ya udah ada nomornya ya Kak ya. Nanti tentunya format dari kami dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan panjenengan ya, maupun instansi sekolah, perpustakaan masyarakat. Nanti bisa pengajuan ke kita dan format pun akan disiapkan dari kami. Lah nanti seperti apanya bisa menghubungi kami, dan itu nanti bentuknya tercetak Pak. Jadi dicetak rangkap 2, nanti yang satunya untuk instansi, satunya buat kita. Nah, sudah ada formatnya Iya, ya. sudah. Jadi nanti sobat perpus, mungkin bapak ibu guru ataupun sobat-sobat perpus yang punya perpustakaan di rumah Iya. itu bisa mengajukan, boleh ketika kesini bisa sambil ditanya-tanya. Tanya ditambahin ya, diharapkan Oh, iya. yang khusus Kota Pekalongan Oh ya. betul banget, Ya. kita masih Iya. memfasilitasi yang Kota Pekalongan dulu ya. Untuk jangkauan di luar Kota Pekalongan, mohon maaf kita belum bisa. Iya. Kalau berkunjung silakan. Oke, berkunjung kita dari mana aja kok, dari Iya. Amerika, Jepang gitu semua Iya. boleh ya. Belum ada, Kak. Oh belum ada, kita mau nanti itu ya. Kita pengen kenalin perpustakaan Kota Pekalongan itu untuk semakin meluas dikenal dari berbagai kalangan, mungkin dari berbagai suku, ras, budaya dari negara mana-mana. Masya Allah, ini sangat luar biasa Di sini sekali ada ya. spesialis bahasanya juga. Oh, ada spesialis Mbak Nela, bahasa. Ada Mbak Tusnia, ini Tenang. bahasa aslinya Masya Allah. Bisa dicoba Kak. Pulu-pulu
Ini biar nggak kayak kita bercanda-bercanda seperti Iya. ini ya. Mungkin karena memang ini baru kita pertama kali mencoba. Iya. Ini Siaran. salah satu tantangan baru kita ya. Dan Jadi multi talent ya kita ya, harus bisa layanan, harus bisa harus mungkin bisa promosi, terkadang Mbak bisa- Desi ini di layanan dia juga suka kayang-kayang sendiri. Saking multi talentnya loh ini bukan deh. Luar biasa ini. bisa jadi guru TK ya kita ya. Beliau-beliau ini sebagai salah satu panutan saya sendiri. Oke, kita balik lagi nih. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang MOU. Nah, perpustakaan keliling sendiri itu biasa dilakukan itu durasinya sebulan sekali atau sehari sekali itu iya. bagaimana? Kalau perpustakaan keliling kita sebulan sekali, jadi kita nanti ukir bahan bacaan itu yang dipinjamkan dan kita ambil untuk pengembalian dan bisa peminjaman kembali. Dan maksimal peminjaman itu 20 buku. Oh, berarti untuk satu tempat ataupun Iya. satu sekolahan itu mendapatkan jadwal Iya. 1 bulan 1 kali ya. Dan itu mungkin petugasnya sudah menginformasikan terlebih dahulu ya sebelum Iya. keliling kepada Bapak Ibu guru mungkin Sudah nge-share petugas jadwalnya. perpustakaannya. Luar biasa memang ini petugas perpustakaan, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, nah untuk promosi perpustakaan biasanya itu kegiatan hanya sekedar perpustakaan keliling atau segala sesuatu yang dilakukan perpusda itu bakal tetap diupdate di sosial media Mbak Naila itu biasanya. Nah, untuk kegiatan yang diatur itu semuanya Kak Kris. Jadi kalau kita ada kegiatan, misal ada lomba, terus habis itu ada layanan perpustakaan keliling, kunjungan anak, dan ini pun nanti kita akan share podcast ini. Jadi Betul semuanya yang dong, berkaitan- jadi ini kita harus tetap share biar tetap update ya. Iya, Karena betul. bentuk promosi ya. Terus misal kita juga punya pengumuman. Nah, pengumuman itu juga penting, itu harus kita share juga. Terus habis itu jadwalnya berkaitan dengan layanan perpustakaan juga itu kita share. Jadi semuanya berkaitan dengan kegiatan perpustakaan dari yang pertama pasti akan kita share sebagai terus. Nah, jadi ini kalau ada teman-teman yang mungkin penasaran perpus itu bukanya jam berapa sih, libur atau enggak, bisa dicek aja di sosial media kita karena mungkin kita setiap harinya akan update dan kita bakalan buat pengumuman ya Mbak Naila ya. Oke, terima kasih mungkin sudah bisa memberikan penjelasan yang sangat amat jelas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau perpustakaan keliling sendiri itu bisa untuk ke semua instansi atau hanya sekedar sekolah dan perpustakaan masyarakat aja dulu? Terkait dengan perpustakaan keliling tersebut, jadi memang yang sudah ber-MOU dengan kita, kalau belum kita belum bisa memfasilitasi karena keterbatasan armada kita juga. Itu contohnya seperti itu. Berarti semua itu boleh MOU selagi punya perpustakaan dan Iya. dia lokasinya di Kota Pekalongan. Iya, seperti kayak Capil ya. Berarti Capil, iya. itu instansi juga pemerintah ber-MOU juga dengan bisa kita. mengajukan MOU untuk perpustakaan keliling ya, nggak hanya sekolah-sekolah. Iya. Kayak dinas senang itu Lubasa ya, itu juga sudah ber-MOU dengan kita dan juga Bisun juga. Oh iya, kebetulan pas itu saya ke terminal itu saya lihat di pojok itu ada buku dan itu saya lihat juga sepertinya ada labelnya dari perpusda. Itu Iya. apa emang Itu benar pojok difasilitasi ya? baca punyanya perpustakaan Kota Pekalongan dan sudah ber-MOU dengan kami. Jadi luar biasa sekali ya, nggak hanya untuk mungkin anak-anak sekolah. Jadi memang buku itu untuk siapa saja, semua kalangan itu bisa membaca ya, sesuai dengan kategori usianya. Iya, sesuaikan koleksinya Iya, biar sesuai. Dan kita juga memberikan buku itu tidak sembarangan ya. Mungkin untuk buku anak juga kita pisahkan, buku dewasa kita pisahkan. Mungkin Disesuaikan. konotasinya bukan dewasa ya, buku Koleksi umum, umum, nah iya. koleksi umum. Oke. Dipinjamkan Kak, bukan diberikan. Oh iya benar, maaf. dipinjamkan bukan dikasih ya. Kalau dikasih lama-lama buku kita Iya, habis. iya. Betul, tapi kalau kita juga bingung. dijaga kayak gitu ya. Nah, kalau
kalau sudah benar banget nih kalau ngomong-ngomong tentang dijaga, kalau sudah dikasih fasilitas mungkin apa sih yang harus dilakukan dengan yang sudah difasilitasi, itu tanggung jawabnya biasanya seperti apa? Iya, kita jaga seperti milik kita, akan tetapi itu bukan milik kita, jadi dikembalikan. Iya. Semua itu hanya titipan Iya, ya, Bu semua Desi, hanya ya. titipan. Bagaimana Mbak Naila bisa menambah ini? Dan ketika buku itu rusak harus diganti. Oh Karena iya, itu nih kan tadi pinjam belum ya. lupa disampaikan ya Sobat Perpus, karena memang kita kan buku bersama, jadi Iya. harus menjaga ketika buku itu rusak, mungkin ada sanksi atau bagaimana? Kalau kita sih sistemnya ketika peminjaman, keterlambatan, pengembalian ya kita skorsing. Akan tetapi kalau di kita itu ketika buku itu rusak dan rusaknya parah, harus mengganti sesuai judulnya yang dipinjam tersebut. Berarti itu kan kita sudah memfasilitasi gratis, mau minta layanan perpustakaan keliling pun gratis, hanya saja nanti tinggal bertanggung jawab untuk menjaga bukunya ya, untuk tetap kita pinjamkan dalam keadaan bagus, pas pengembalian juga bagus. Baik, terima kasih Bu Desi, Mbak Naila. Nah mungkin nih Mbak Desi dan Mbak Naila boleh sharing-sharing nih pengalaman-pengalaman apa sih yang menarik selama mungkin perpustakaan keliling, ataupun kadang ada yang DM aneh-aneh nggak sih Mbak Naila? Mungkin ini hal-hal lucu aja ya, ini buat sharing-sharing aja sesama kita. Dari kita sendiri ya, saya mewakili beberapa admin yang juga ikut handle Instagram atau sosial media yang ada di perpustakaan. Kalau pengalaman lucunya itu sebenarnya pernah ada sih yang pernah DM kita nih Kak. Oh iya. Malam-malam itu loh, dia DM-nya itu ketika jam 12 atau hampir setengah 1 malam. Setengah 1 malam itu Iya, masih itu Pak. itu luar biasa Dini Mbak. hari, dan dia itu Hari. dia ngirim DM kan langsung otomatis masuk kan ke notifikasi HP saya. Nah kemudian dia itu cuma manggil Min gitu Pak. Terus bakso Min. Aduh ini mau ngapain nih Min gitu. Nah karena biar kita lebih apa ya, masa kita langsung mau balas jam segitu ya, akhirnya aku nunggu agak pagi dulu nih. Nah ketika agak pagi itu baru tak balesin. Selamat pagi Kak, ada yang bisa kami bantu perihal layanan yang ada di perpustakaan seperti itu. Nah dia bilang gitu aja. Jadi kayak kita itu bingung Di posting itu aja ya. Iya. Pas manggil jadi kayak zaman kecil dulu ada bakso lewat ting ting ting, kita tepuk, kita manggil, kita ngumpet. Ini Coba. aku bingung kan Kak. Terus ini bocil apaan sih kok dia cuma panggil Min gitu terus hilang. Nah kita kan juga ini maksudnya apa gitu kan. Nah itu kita udah berusaha sih langsung bales secepat itu. Terus habis itu tapi nggak ada balasan lagi. Terus ada lagi yang pernah nanyain gini Kak, jadi waktu itu kita masih ada layanan yang ada di bawah layanan anak gitu. Iya. Jadi kalau layanan anak kan kita kan yang podcast minggu kemarin nih kita Oh kan iya, sudah dibahas sudah nih. bahas nih Sobat ya. Perpus sudah nonton belum? Kalau Sudah belum dibahas, nonton ya. boleh nih nonton dulu yang minggu kemarin, baru Oh, dilanjut oh, yang oke. episode kali ini ya. Nah, ada yang pernah DM waktu itu pas ada layanan anak. Di situ kita masih biasa ya, kita punya kalau ada yang anak kan ada nari-nari gitu kan, Ada senam-senam. ada senam. Nah, waktu itu dia itu pas hadir ke perpustakaan lagi baca, terus dia itu langsung nanya, langsung DM ke kita, caranya itu biar dapat layanan seperti ini tuh kayak gimana. Nah, dia langsung nanyain tentang layanan anak kita, terus habis itu dia juga terakhirannya itu gini, sebenarnya yang di lantai 2 itu agak keganggu, terus DM-nya itu agak mau protes tapi nanyain info layanan anak, terus habis itu Jadi protes ini lagi, kita bingung menjelaskannya. menjelaskannya. Jadi intinya serba-serbi layanan yang ada di offline kita layani juga secara online via DM Instagram ataupun inbox di Facebook gitu. Dan juga komen-komen kalian atau sobat perpus yang pengen nanyain tetap kita langsung balas. Nah, kita tim-timnya ini gercep-gercep banget, sobat-sobat Perpus. Jadi kalau memang bisa kita langsung balas, kita bakalan langsung balas ya Mbak Dela Betul, ya. selama ada kuota dan sinyal. Selama wifi ini lancar, Iya. pertanyaan apapun mungkin kita bakalan bantu jawab ya. Poinnya pokoknya kalau misalnya listriknya nyala kita langsung balas. Kalau listrik mati kita nggak ada wifi, nggak ada kuota, Oke. wassalamualaikum. Luar biasa. Kalau Bu Kesi sendiri nih mungkin pengalaman-pengalaman lucu waktu perpustakaan keliling mungkin di
TK, SD maupun sekolah-sekolah. Ketika layanan pusling di TK, ada guru yang menginginkan layanan pusling TK itu lebih lama karena Lebih lama sangat Satu meringankan hari mungkin. gurunya mengajar. Katanya nggak apa-apa sih Bu, ayo lanjutin lagi aja berceritanya. Wow. Kalau di layanan TK itu kan tidak hanya satu buku yang dibaca, ada beberapa anak yang minta dibacakan, dan itu tidak hanya sekali baca buku, hampir 10 kali. Lumayan kan, untungnya buku anak. Dan untungnya juga Tidak, pas bulan betul-betul. puasa ya. Habis bulan Biasa. puasa suruh Iya. 10 kali bercerita mungkin langsung azan. Gitu ya. Iya. Jadi ya memang sangat apa ya, senang sih sebenarnya di layanan perpustakaan keliling tersendiri itu memang benar-benar sebagian dari refleksinya kita ketika kita Mungkin berjumpa suntuk dengan anak-anak. kita suntuk di Iya. suasana Iya. kantor, kita bisa merasakan apa? Iya, bentuk refleksinya kita benar. baru di luar. Iya. Kalau mungkin guru sendiri juga ada, kita juga senang bisa baca, juga anak-anaknya semuanya, hampir semua kelas loh. Kalau TK itu keluar semua dan baca bareng kayak gitu. Itu memang memperkenalkan budaya baca sejak dini. Di sekolah-sekolah pun untuk minat bacanya alhamdulillah sudah meningkat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sih. Karena memang kita persaingannya gadget, HP. Kalau anak-anak sekolah kan mungkin libur main HP kayak gitu kan. Itu menjadi suatu Iya. tantangan tersendiri ya buat mungkin para pegiat literasi di perpusda maupun di tempat-tempat lain. Kita memang sama menghadapinya itu dengan persaingan gadget. Iya. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya memang itu juga bisa membantu kita. Iya. Yang penting kita tetap mungkin balance ya Mbak Naila ya, sebagai timnya kita memang sosial media juga itu memang benar-benar perlu di zaman sekarang, yang bisa mempermudah kita juga memberikan informasi-informasi tentang pelayanan-pelayanan kita juga, tentang promosi kita. Mungkin kalau tidak ada sosial media, banyak juga orang yang nggak tahu gimana sih alamat perpustakaan baru kita gimana sih. Ya, itu ada segi positifnya terus. Mau nambah ini Kak Kris. Oke, apa nih asik nih kalau Mbak Naila itu udah pengen nambah ini, biasanya sangat-sangat menarik Sobat Perpus. Nah, buat sobat perpus yang memang suka banget mainan HP, terus scrolling Instagram ataupun sosial media yang lainnya, bisa banget loh kita itu punya perpustakaan digital ya Bu Desi ya. Nah, di perpustakaan digital ini bisa kita download gratis di Play Store. Sayangnya di App Store itu belum ada, jadi kita masih di Android ya. Oke. Nah, setelah di Play Store bisa dicari Pekalongan Kota. Nah, itu salah satu terobosan kita biar teman-teman yang suka mainan gadget itu bisa download, baca lewat HP dengan mudah, dan itu nanti gratis Kak. Jadi kalau misalnya bingung mau ngapain di waktu senggang, Gratis something ada Kuota. gratis kalau nggak ada kuota sama aja ya Kak ya. Oke. Nah, bisa di download di Play Store, namanya Pekalongan Kota. Nanti registrasinya seperti registrasi sosial media biasa, yang penting harus punya email aktif gitu. Nah, terus nanti bisa pinjam buku secara online ya Bu Kesi ya, berarti ya itu Dan bentuknya pengembaliannya pun otomatis juga secara online juga. Jadi kalau misalnya bingung mau ngapain, terus mau cari informasi yang tepat dan tidak box, nah bisa langsung download di Pekalongan Kota buat referensi kalian baca berita. apalagi itu untuk teman-teman yang di luar kabupaten. Nah, itu salah satu terobosan kita bisa melayani sobat perpus yang dari luar kota. Misal nih teman-teman yang sobat perpus dari luar kota pengen pinjam buku dan sayangnya belum bisa bikin kartu anggota ya Bu Kesi ya, karena tidak ada kegiatan yang ada di Kota Pekalongan. Nah, kemudian sobat perpus ini kami sarankan untuk download aplikasi perpustakaan digital ya di Play Store di Pekalongan Kota itu. Jadi sobat perpus yang pengen baca buku koleksi yang ada di perpus dan Kota Pekalongan bisa langsung download aja. Dan itu mungkin bisa dibaca di mana aja ya Mbak Naila. Iya, di mana aja. Yang penting tempatnya terang. Kalau gelap, layarnya yang terang. Sakit, Itu Bu, salah satu cara untuk mempermudah sobat-sobat perpus yang mungkin bukan warga Kota Pekalongan,
warga Kota Pekalongan sendiri pun bisa, mungkin nggak sempat datang ke perpus tapi memang membutuhkan buku bacaan, itu bisa dicari di Pekalongan Kota ya. Betul sekali. Ini semuanya fasilitas yang sangat luar biasa, sudah memberikan untuk Bu Kesi dan Mbak Naila, sudah memberikan mungkin informasi-informasi yang belum Sobat Perpus ketahui nih yang di rumah. Mungkin beberapa memang sudah tahu, tapi dengan adanya podcast hari ini mungkin bisa menambah informasi atau wawasan sobat-sobat Perpus yang ada di rumah. Nah, mungkin kita sudah nih beberapa pertanyaan sudah terjawab tadi tentang layanan perpustakaan keliling, syarat-syaratnya dan fasilitas apa saja nantinya akan didapatkan. Itu sudah dijelaskan mungkin detail oleh Bu Kesi, dan tentang sosial media itu sudah dijelaskan dengan oleh Mbak Naila ya, bukan dengan nih, sakingnya dengan ini kita. Dan untuk sobat-sobat Perpus mungkin kurang jelas, boleh datang nih di perpustakaan kita, bisa ketemu dengan kita petugas-petugas layanan. Semisal tidak ada Bu Kesi atau tidak ada Mbak Naila, bisa ya, kita banyak timnya. Kita timnya ada berapa, kita tim layanannya Mbak Kesi dan 14. Nah, kita ada 14 personil. Ini personil apa petugas nih kita sebutnya? Petugas. Nah, itu mungkin yang siap membantu sobat-sobat Perpus ketika datang ke perpustakaan, mungkin butuh informasi-informasi, kita bakalan memberikan mungkin penjelasan sesuai kebutuhan sobat-sobat Perpus. Nah, mungkin ini udah di penghujung nih, atau masih nyaman nih Bu Kesi kira-kira? Kita lanjut, kita sabar ya, kita lanjut di episode setelahnya. Kalau ini kita nanti semua sampaikan, kita bingung, kita sudah tidak ada ide-ide. Betul sekali, bukan Bu Naila? Betul sekali. Nah, karena memang kita sudah terbiasa bercanda, kadang saya keceplosan Mbak Naila ataupun Bu Naila. Karena memang kita sudah terbiasa bareng ya. Nah, iya. Kak Kris, kita mau nambahin lagi nih. Oh, oke. Nah, Mbak Naila ini mau nambahin sebelum kita nanti closing. Silakan Mbak Naila. Oke. Kemarin kan pas dari Jumat kita sudah ada surat edaran mengenai jam layanan kan. Oh ya, kita kan sudah mau bulan puasa ya. Tuh, otomatis jam layanan yang ada di perpustakaan daerah Kota Pekalongan itu akan berubah. Nah, buat sobat Perpus yang kepo banget soal jam layanan nanti pas bulan Ramadan, Dan yang pastinya bakalan dinanti-nanti nih sama sobat Perpus yang sudah biasa kesini, pasti bakalan penasaran ya. betul, entah nanti bukanya dari habis sahur atau Dari sahur atau Kita ada dari request ngabuburit atau Pernah gimana? ada ya requestan Pernah. sama pernah ada. Perpus dari Iya. masyarakat tentang jam layanan. Betul, pernah ada ya Bu Kesi ya. Tahun lalu kita pernah dapat DM gitu sih. Jadi ada yang menyarankan kalau perpusda itu harusnya buka sampai malam. Berarti nggak pulang kita. Iya, mungkin ada shift Iya, ya. ada Kalau shift shift kita ya. milih yang malam terus ya Bu Kesi ya. Ya, Sekalian itu benar itu ya. memang belum bisa ya, kita masih mengikuti jam layanan yang sekarang ada. Dan nanti untuk layanan bulan puasa sendiri kita bakalan tetap update di sosial media kita. Jadi tetap jangan lupa follow dulu ya. Jangan lupa nih sebenarnya follow dulu, nanti kita bakalan update terus info terbaru, ataupun mungkin bisa nih sobat-sobat Perpus usulin buku baru ya. Betul. Itu juga betul, bisa juga lewat bisa. Instagram ya Mbak Naila Bisa. ya. Nanti kalau misalnya teman-teman sobat Perpus yang punya rekomendasi buku baru atau rekomendasi buku-buku yang memang kalian suka dan pengen diketahui sama sobat Perpus lainnya, bisa banget langsung kasih tahu kita. Kasih tahu kita. Jadi kalau kalian lihat di Instagram, terus di bio-nya kita, terus ada linknya, dan di link itu bisa di-tap aja. Nanti setelah kalian tap, akan muncul halaman di mana salah satu menunya itu usul buku baru. Jadi kalau misalnya ada buku yang pengen kalian baca di sini, tapi kalian pengen dapat yang gratis dan kita semuanya gratis ya. Dan mungkin koleksi kita belum ada. Nah, mungkin di koleksi kita belum ada. Dan mungkin sobat-sobat Perpus tahu nih judul-judulnya apa, boleh diusulin aja. Itu bisa menjadi referensi buat kami juga. Betul. Kasih mau nambahin lagi? Atau sudah cukup? Cukup. Ternyata sudah cukup teman-teman. Jadi saya sendiri selaku apa ya ini ya, host. Mohon maaf kalau memang kita tadi selama penyampaian banyak
bahasa atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan, dan mungkin tadi ada bercanda-bercandaan kami mohon maaf kalau banyak salah katanya. Kita juga menerima kritik dan saran nih buat sobat-sobat perpus, boleh di komen biar kita makin ngembangin channel ini ya. Kita juga butuh komen sobat-sobat perpus, mungkin nanti minta dibahas tentang apa, kita akan mengupayakan itu ya untuk kedepannya. Mungkin cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, kita karena perpustakaan kita biasa punya salam ya, jadi kita nanti bakalan tutup pakai salamnya perpustakaan. Yang memimpin sampai di saya ya. Iya. Oke. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.